Terus mau ngobrol tentang aktivitas. Sebenarnya sih nggak aktivitas. Kenapa sih dulu kepikiran jadi anggota DPR? Nggak ini juga sih sebetulnya ngalir aja nih ya. Artinya gini loh, pada saat dengan usia terus harus punya panggung lain gitu ya. Nah, kebetulan Mas Didi juga support, anak-anak juga support ya. Panggungnya memang harus sekarang untuk menjadi pelayan, udah bukan untuk lipat panggung lagi ya. Artinya memang kalau dulu kan panggungnya di mana jadi dengan teman-teman kemudian terlihat hanya di layar gitu ya. Kalau sekarang jadi itu harus ada dan menjadi bagian dalam keluarga itu sendiri. Ketemu langsung. Terus pengalaman uniknya apa sih? Pengalaman unik kan udah 2 periode ya. Insya Allah. Sebetulnya bukan unik ya, tapi menyenangkan, artinya menarik. Karena memang tidak harus benar-benar total, tapi benar-benar harus ada. Dan ini otaknya harus berpikir terus ya, rapat, mikirkan dapil gitu ya. Dan sesuatu yang Masya Allah artinya gini loh, pada saat kita sudah bisa menemukan titik permasalahan itu, rasanya tidur kok pules gitu ya. Tidur tuh bisa nyenyak. Berbeda pada saat dulu di entertainment, bekerjanya hanya untuk diri sendiri dan penyelesaiannya ya di saat itu juga gitu. Artinya tidak ada PR yang bisa dibawa pulang ke rumah, karena pada saat kita syuting pasti kan selesai di situ aja, panggungnya udah selesai di atas panggung itu aja. Kalau ini ada panggung lain di luar yang memang harus terselesaikan, dan pada saat dibawa ke dalam rapat, permasalahan-permasalahan yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa diselesaikan oleh pemerintah. Nah, seperti apa win-win solution yang memang didapatkan oleh masyarakat? Terus bagi waktu keluarga dunia entertainment mungkin masih sedikit ya. Ya nggak bisa ditinggal. Nggak bisa ditinggal. Terus dengan sebagai anggota DPR bagi-bagi waktunya di mana tuh? Sebetulnya hal seperti itu sih nggak terlalu dini nih, semua dijalankan mengalir. Karena memang sebetulnya manajemen waktu itu kan kita yang bisa mengatur, mengelola gitu. Artinya yang mana memang kita prioritaskan awal. Artinya pada saat bekerja mungkin jam rapat mulai jam 10 gitu ya. Pagi itu kan masih bisa nganterin anak sekolah, kemudian masih bisa olahraga, masih bisa pergi sarapan sama suami gitu ya. Baru kemudian jadi ke kantor, masih ke kantor gitu loh. Nanti sore Genis kan juga pulangnya, dia kan juga agak sore karena dia ada les gitu ya. Malam kita bisa ketemu kalau Siti nggak rapat atau Siti nggak keluar kota, dan Mas Didi pun juga seperti itu. Tapi karena memang ritmenya anak-anak sudah terbiasa dengan aktivitas, jadi mereka merasakan bahwa mereka harus ditempa untuk menjadi anak-anak yang memang mereka sendiri pun juga punya kreativitas. Dan biasanya Zeti pun juga aktivitas itu kalau bisa nggak nginep, dia pulang. Kalaupun dari bandara pesawat terakhir jam berapa, Zeti pasti pulang untuk nemenin gedisnya tidur. Besok pagi aktivitas subuh lagi nggak masalah. Artinya kalaupun sampai Jakarta jam 11 malam, jam 2 pagi Zeti harus ke bandara lagi, Zeti jalanin. Yang penting gedis tahu bahwa ibunya ada di sebelahnya. Walaupun besok pagi ibunya berangkat lagi, tapi dia tahu ibunya tidur dekat dia. Ini tetap ada. Diadakan. Gitu loh Oma. Iya, Oma channel ini. Oma channel. Oma itu kan pasti kerjaannya ngiri, nginang gitu. Terus, dan pasti kan Oma itu pertanyaan gimana dengan keluarga, karena yang paling prioritas buat Oma itu kan keluarga. Paling penting tuh keluarga. Benar banget itu, keluarga. Terus punya target nggak di periode kedua ini, misalkan di fraksinya, di komisinya itu, misalkan meluluskan atau membuat undang-undang, beberapa undang-undang selama masa periode ini? Sebenarnya kalau buat undang-undang itu kan kolektif ya, semua lintas partai. Sebelum dibawa ke prolegnas kan ditentukan dulu. Nah, tergantung dengan undang-undang itu diletakkan di komisi berapa gitu. Sebetulnya kalau pembuatan undang-undang itu harapan kita adalah kebutuhan masyarakat, undang-undangnya di mana, kemudian komisinya di mana, itu bisa diselesaikan dengan cepat dan baik. Tapi memang saat sekarang ini kita lagi membuat namanya panitia kerja untuk alat kesehatan. Kita tahu bahwa kita tuh banyak sekali
membeli alat-alat kesehatan dari negara lain yang notabene bahwa masyarakat kita Institut Teknologi Bandung dan lain-lain itu mereka sendiri tidak bisa mampu untuk membuat alat-alat kesehatan yang bisa dikatakan nominal harganya lebih murah, lebih jauh dibandingkan negara lain. Dan tentunya ini akan memberikan keuntungan juga, selain industri teknologi kita juga bisa berjalan gitu ya, masyarakat juga bisa perekonomian juga bisa ditingkatkan gitu. Jadi banyak keuntungan jika produksi alat-alat kesehatan itu juga dilakukan oleh masyarakat kita sendiri atau Indonesianya. Jangan sampai kita berharap lagi untuk membeli alat-alat kesehatan yang notabene kita mampu, kenapa harus kita beli di luar negeri. Tapi targetnya berharap pemerintah bisa mengurangi budget untuk membeli alat kesehatan dan diproduksi di dalam negeri aja. Nah itu nanti mau jadi undang-undang. Nah, sekarang lagi bikin panja dulu. 9 itu mitranya tenaga kerja, Kementerian Kesehatan, BKKBN, terus sekarang itu pekerja migran, dulu BNP 2 TKI, terus jam sostek BPOM, jam sostek tenaga kerja, jam sostek kesehatan. Banyak ya? Banyak, alhamdulillah. Ya, benar-benar ke masyarakatnya. Terus kunjungan ke dapil itu berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali? Kunjungan ke dapil itu tergantung, kalau lagi ada acara di dapil bisa Sabtu kita berangkat ke Jumat, ini cuma Sabtu Minggu. Tapi kalau masih rapat terus 2 bulan sekali bisa full 2 minggu di dapil, tergantung dengan kondisi ritme pekerjaannya dan kerjanya pun juga kadang-kadang bisa sampai malam gitu rapatnya ya gitu kan, karena ini lagi bikin panja jadi agak sedikit slow.